Bisa nemuin jodoh melalui dating apps. Yang benar. Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semua yang menonton hari ini dalam kondisi sehat dan baik. Kembali lagi bersama gue Molly dan di sebelah gue selalu ada Kenny. Halo guys. Seperti biasa hari ini kita lagi duduk bareng lagi untuk sharing ke teman-teman. Tapi sebelum kita sharing, kita mau reminder ke teman-teman untuk please jangan lupa subscribe, like, dan share video kita ke teman-teman kalian yang sekiranya membutuhkan sharingan kita hari ini. Dan sebelum kita mulai juga, kita nggak bosan-bosan reminder ke teman-teman bahwa semua sharingan kita itu nggak ada maksud untuk menggurui ya teman-teman. Itu semua berdasarkan pengalaman yang udah kita lewatin. Oke, hari ini kita pengen ngebahas sebuah topik yang cukup menarik, yaitu dating apps. Siapa sih di sini yang nggak pernah dengar dating apps atau mungkin menggunakan dating apps? Gue percaya salah satu dari teman-teman yang nonton itu mungkin pernah dengar ataupun pernah menggunakan dating apps itu sendiri. Di sini kita nggak akan ngebagi tentang gimana sih caranya bisa menarik di dating apps, itu enggak ya. Karena gue percaya teman-teman sudah punya caranya teman-teman masing-masing untuk menggunakan dating apps. Tapi di sini kita pengen sharing ke teman-teman, apa iya sih melalui dating apps itu kita bisa mendapatkan pasangan hidup. Dan begitu juga untuk gue sama Kenny, kita juga pernah menggunakan ya dating apps itu. Dan kalau menurut kita dating apps itu ada sisi baik, ada sisi yang nggak baiknya juga. Dan kebetulan juga nih teman-teman, selain kita pengguna, kita juga dipertemukan saat itu melalui aplikasi online atau yang kita kenal dengan nama dating apps itu. Jadi kalau ditanya dating apps itu bisa ketemu jodoh apa enggak sih? Ya bisa, karena kita udah melewatin itu. Nah, tapi dalam prosesnya menurut gue tuh kalau kita bilang, oh ya kita ketemu di dating apps gitu, masih banyak orang yang tabu ya, bahwa yang benar sih lo dari dating apps tuh bisa ketemu, apakah dating apps itu merupakan sarana yang tepat untuk lo bertemu dengan pasangan hidup tuh. Ya memang sih kita bisa ketemu dengan pasangan hidup tuh melalui cara apapun gitu, bisa ketemu secara langsung. Tapi kenapa gue bilang dating apps itu boleh menjadi sebuah sarana pertimbangan, karena ya gue sendiri merasakan gitu loh manfaat dari dating apps itu gitu, dimana saat itu khususnya untuk gue yang memang cukup sibuk bekerja ya saat itu, dan gue merasa gue nggak punya waktu yang cukup banyak untuk berkenalan dan mungkin kongko-kongko, kumpul-kumpul dengan orang-orang baru, dengan orang-orang sekitaran yang membuat gue tuh bisa punya suatu circle yang baru gitu. Jadi ya menurut gue kita harus punya keinginan ataupun ya sebuah pemahaman yang lebih open minded bahwa ya gitu, jodoh bisa datang dari mana aja gitu. Banyak jalan menuju Roma gitu, bukan cuma satu pintu aja gitu. Ya aku mau tambahin aja, jadi sebenarnya tuh menurut gua gimana cara lo approach aja gitu melalui dating apps gitu kan. Maksudnya ya kalau lo terbuka akan berbagai macam opsi, terutama dating apps kan artinya lo bisa ketemu orang di luar circle lo gitu loh. Terutama ya kayak tadi kayak mau dibilang, ya kalau lo sibuk, kalau nggak lo udah nggak ada waktu di luar jam kerja itu untuk sosialisasi lagi, itu kan agak ribet ya. Jadi ini tuh bisa jadi salah satu opsi yang baik gitu untuk ketemu orang-orang di luar circle lu, dan lu juga punya banyak kesempatan di situ gitu loh. Gimana cara lu untuk cari orang seperti apa yang lu mau juga kan, itu bisa tergantung dari lu gitu loh. Bukannya kayak lu nggak bisa kayak nyalain aja, oh ya gua nggak pernah ketemu orang yang baik atau yang benar.
Ya mungkin iya, tapi mungkin juga cara approach lu yang salah gitu. Mungkin lu pakai, misalnya lu pakai pakai foto-foto yang kurang untuk menarik orang yang lu mau gitu loh. Jadi misalnya nih contohnya aja, misalnya kalau cewek pasang kayak foto-foto yang agak terbuka atau gimana, ya mungkin lu akan mendapatkan kayak kebanyakan orang-orang yang iseng-iseng aja gitu, yang cuman mau goda-godain doang gitu, nggak ada maksud lebih gitu. Tapi kalau lu misalnya lu punya profile picture atau lu punya deskripsi juga yang baik, yang kayak lu benar-benar serius, mau cari orang yang bener dan sesuai dengan karakter yang lu mau gitu loh, itu ya kemungkinan besar lu juga bisa dapet gitu loh. Dan juga kalau cowok misalnya lu pasang foto apa pakai mobil-mobil mewah atau apa, ya lu jangan salahin kalau misalnya lu dapet ketemunya cewek-cewek yang matre gitu kan. Ya karena lu salah approach-nya gitu aja. Jadi kalau lu dapet tiba-tiba lu ketemu cewek yang matre-matre, terus lu nyalahin, wah kenapa gua nggak bisa ini, kenapa gua nggak dapet cewek yang benar atau nggak sesuai ekspektasi lu, ya itu balik lagi ya, kayak yang gue bilang tadi, cara approach kita yang salah, yang itu yang kita mesti benerin gitu loh. Jadi di sini uh, gue cuma mau kasih pandangan aja bahwa tergantung approach kita gimana, dan kita tuh bisa ketemu jodoh tuh di mana aja gitu. Jadi ini cuma salah satu sarana aja, dan yang bisa, salah satu opsi gitu untuk ketemu orang baru lah contohnya. Tapi nggak usah terlalu banyak ekspektasi juga gitu kan. Anggap aja untuk cari kenalan baru, karena kan gimana ya, lu cari kenalan gitu di online itu kan cuman buat ini apa, awalnya aja gitu kan, awalnya aja lu kenalan orang baru gitu. Cuman tetap at the end of the day ya lu mesti ketemu, mesti ngobrol. Di situ baru lu bisa bangun chemistry sama connection gitu kan. Jadi itulah kenapa menurut gua ya ini cuma jadi sarana untuk ketemu orangnya aja gitu loh, untuk ketemu orang-orang di luar circle pergaulan lu. Dan ya memang ketemu online atau ketemu secara langsung misalnya dikenalin temen itu ya menurut gue nggak ada yang salah ya gitu. Ya paling yang membedakan kalau lo ketemu langsung ya lo ketemu orangnya dulu baru bisa lo ngobrol gitu. Tapi kalau misalnya lo ketemu secara online ya lo ngobrol secara online dulu baru kalau emang cocok lo ketemu nih orangnya secara langsung gitu. Dan ya memang nggak menutup kemungkinan juga dari online itu lo bisa ketemu orang tuh yang ternyata circle-nya tuh ya di seputaran-seputaran lo juga gitu. Yeah. Ya seperti misalnya dulu nih gue pernah misalnya nih gue punya waktu itu kayak gue punya temen yang temen gue cewek nih, dia punya temen lagi, muter-muter nggak tuh gue punya temen si A ini punya temen cowok nih si B. Nah si B ini ceritanya jomblo gitu. Nah si A ini pengen ngenalin si B ke gue, paham ya? Tapi ya si A ini selalu bilang gimana ya caranya gue kenalin, ya gue mesti ngomong apa, gimana, mau approach-nya gimana ke temen gue si B ini gitu. Gue juga nggak tahu mau ngomong apa. Tapi ternyata ketika gue main online dating apps itu, gue malah ketemu nih sama si B. Dan tiba-tiba gue malah jadi ngobrol sama si B itu tanpa sepengetahuannya si A, yang teman yang tadinya mau ngenalin gue sama si B ini. Gitu. Dan malah si A ini jadinya kayak surprise gitu, kayak kaget, hah kok lu bisa kenal sama Molly gitu, kok lu bisa deket, kok lu bisa ngobrol sama Molly gitu. Jadi ya itulah ya caranya semesta mempertemukan orang-orang dengan cara yang unik gitu. Dan kitanya juga nggak boleh menutup diri gitu menurut gue, bahwa tabu nggak mau apa yang akan diomongin orang nanti kalau gue ketemu pasangan secara online gitu. Dan gue pun sudah menjadi saksinya sendiri bahwa banyak kok orang yang bertemu secara online tuh dan berhasil gitu, sampai mereka menikah, sampai mereka ya gitu deh, sampai mereka benar-benar selamanya bersama gitu, bareng gitu. Tapi ya memang dan mindset kita pun juga ketika kita bertemu, ketika kita menggunakan dating apps itu ya juga punya approach yang sama ya gitu, dalam artian
kalau kita ketemu secara langsung juga kan selalu gitu ya. Ini gue kenalin sama ini, ya udahlah hitung-hitung tambah teman ya sama. Online media juga begitu gitu. Udahlah kenalan aja, ngobrol aja gitu. Kalaupun nggak sampai jadi jodoh kan setidaknya lu bisa nambah teman, nambah koneksi lu gitu. Karena terkadang ya circle pertemanan kita juga ya bisa jadi adalah circle-circle yang udah menjenuhkan gitu. Bukan kita bilang kita bosan ya berteman sama itu, teman ya kadang ya circle-nya di situ-situ aja, muter-muter di situ aja ya. Terkadang ya juga cukup sulit gitu loh untuk kita bertemu dengan pasangan hidup kita gitu. Jadi ya di sini kita berdua cuman mau memberikan gambaran bahwa ya nggak ada salahnya lah untuk dicoba berkenalan melalui online media itu. Tapi ya gitu ya, kayak punya sebuah pemahaman bahwa ya nothing tulus aja. Dapat ya syukur, nggak dapat ya udah gitu. Dan anti baper ya guys gitu, karena online media ini ya sangat luas gitu, namanya juga online gitu, segala hal bisa aja terjadi gitu. Yang baiknya ada, yang buruknya juga ada gitu. Jadi ya kita harus menjadi wise user aja gitu dalam penggunaan online media itu gitu. Ya sama aja ya kalau kita bermain Instagram gitu atau YouTube gitu ya, kita juga harus bisa jadi smart user gitu. Begitu juga dengan penggunaan dating apps itu gitu. Karena ya itu tadi ya, orangnya sangat beragam, yang jujur ada, yang bohong juga ada gitu. Jadi ya balik lagi ya teman-teman, insting kita gitu, logik kita itu juga harus jalan gitu dalam menggunakan aplikasi tersebut gitu. Dan ya kita berharap semoga gambaran kita tentang penggunaan dating apps ini boleh membantu teman-teman yang saat ini mungkin lagi ragu-ragu ya, pakai nggak ya gue dating apps gitu untuk nyari pasangan hidup gitu, nyari jodoh, ya why not untuk dicoba. Oke teman-teman, segitu aja sharingan kita hari ini, sharingan super singkat tapi sekiranya boleh bermanfaat ya teman-teman, untuk teman-teman yang menonton dimanapun teman-teman berada. Dan thank you teman-teman udah setia nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share video kita ke teman-teman yang sekiranya membutuhkan. Thank you dan sampai berjumpa di video-video kita berikutnya. Bye. Bye-bye.